Gunung Lawu berada di perbatasan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Magetan, Jawa Timur. Dan Gunung Lawu termasuk gunung terakhir di Indonesia. Banyak cerita horor para pendaki Gunung Lawu yang masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, khususnya para pendaki Gunung Lawu. Cerita horor ini seperti dirasakan oleh pendaki asal Jakarta bernama Faiz yang memiliki pengalaman menyeramkan ketika mendaki Gunung Lawu. Halo cuy, balik lagi bersama saya Wawan Sahabat di channel Wancong 17, sebuah channel yang senang sekali menceritakan pengalaman horor seseorang. Di episode kali ini, saya akan menceritakan kisah seseorang bernama Faiz yang mengalami kejadian menyeramkan saat mendaki Gunung Lawu. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman untuk mengklik tombol subscribe di bawah dan like video ini agar tidak ketinggalan cerita pengalaman horor lainnya. Kalau sudah, kita lanjut ke ceritanya. Faiz mengaku bahwa sudah merasakan keganjilan sejak awal ia mulai mendaki. Ditambah lagi, cuaca kala itu memang kurang mendukung, sehingga membuat gunung tersebut lebih sepi dari biasanya. Tiba-tiba, Faiz merasakan keberatan saat membawa tas ransel gunungnya. Ia juga menyadari perbedaan drastis bobot tasnya tersebut sehingga membuatnya berkeringat banyak. Sampai teman bilang gue kayak lagi mandi keringat. Ya memang gue aku itu. Terus tiba-tiba Mas Dias ngomong, kalau tadi ada yang duduk di atas tas gue ngadap ke belakang, kata Faiz. Gue gak merasa ada hewan di situ. Ternyata Mas Dias ngasih tahu yang duduk tadi. Orangnya setinggi dengkul kaki gue. Oh ya udah, gue gak mau tahu karena harus buang pikiran jauh-jauh yang seperti itu, kata Faiz. Ini pengalaman pertama yang cukup menyeramkan bagi Faiz beserta teman-temannya saat mendaki Gunung Lawu. Kembali Faiz melanjutkan perjalanan bersama rombongan dan membuang pikiran jauh-jauh tentang hal gaib ini. Selanjutnya, sekitar siang hari menjelang zuhur, di tengah perjalanan, Faiz dan para pendaki lainnya dikejutkan oleh segepok uang yang masih bersih tergeletak begitu saja di tanah. Uangnya cukup banyak, ada yang 2.000 sampai 20.000. Mereka berjejer rapi di tengah jalan raya, kayak uang habis keluar dari bank. Teman Faiz namanya Lana mau ambil, cuman Mas Dias nyuruh Lana untuk uangnya dibalikan lagi ke posisi semula. Karena kita nggak boleh ngambil uang bukan hak kita. Kita nggak boleh ambil duit itu, kembalikan ke posisi semula, kata dia kepada rekan-rekannya. Rekan-rekan pendaki lain sudah paham atau mengetahui bahwasanya Dias adalah seorang indigo yang dapat merasakan hal-hal gaib. Tapi Dias tidak pernah diganggu sama sekali oleh kehadiran sosok makhluk halus sekitar Gunung Lawu. Kemudian setelah para pendaki meninggalkan uang pada tempatnya, lalu melanjutkan perjalanan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar dari panasnya terik matahari di Gunung Lawu, tepatnya di pos 3. Tiba-tiba anehnya tanpa pertanda apapun, hujan deras turun begitu saja, padahal baru saja terik matahari. Aura di tengah perjalanan menuju pos 3 Gunung Lawu terasa sangat mencekam. Terlihat ada sosok wanita dengan muka rata, rambut panjang dan baju putih, terlihat sangat jelas dan mengikuti mereka. Tapi Faiz dan para pendaki tetap melanjutkan pendakian. Setelah melihat sosok tersebut, badan Faiz terasa dingin, menggigil dan tidak dapat digerakkan. Faiz mengungkapkan jika sosok tersebut tidak menerima kehadiran mereka. Saat cuaca masih hujan lebat, Faiz dan para pendaki terpaksa melanjutkan perjalanan
karena sudah paham jika sosok tersebut tidak menyukai keberadaan mereka. Bivak dengan cepatnya didirikan oleh Faiz, serta dibantu oleh temannya yang di dekat sebuah pohon rindang. Saat Faiz dan rekan-rekannya hendak menyantap makanan, terdengar suara pria dewasa yang tengah berteriak dengan sangat kencang dari arah gupakan menjangan Gunung Lawu. Suasana yang sebelumnya hangat ini berubah hening. Pendaki ini berusaha untuk mengabaikan suara yang didengarnya. Tama dan rombongan membereskan tenda kemudian bersiap untuk summit attack. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan, sekitar jam 6 pagi mereka tiba di Hargo Dumilah. Gue takut. Cuma gimana caranya nguatin diri supaya terlihat nggak terjadi apa-apa. Walaupun pas balik dari situ, badan gue menggigil banget. Mungkin apa gue belum permisi, atau memang sosok itu tidak bisa menerima kehadiran kita. Pokoknya gue ngemaksa teman-teman harus pergi dari sini dan lanjut jalan. Ungkap Tama. Singkat cerita, setelah perdebatan terjadi, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan keadaan hujan yang sangat deras. Tak lama kemudian, semua mendengar suara bisikan samar-samar. Hati-hati di sana. Apabila di sana para pendaki mendengar suara-suara aneh tersebut, maka para pendaki harus membuang salah satu barang yang para pendaki punya, sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara barter. Sesampainya di puncak Hargo Dumila, rombongan ini tidak melihat siapapun di sana. Terlihat sangat sepi, hanya ada dupa dan awan yang berkabut. Faiz akhirnya memutuskan untuk pergi ke warung Boyem untuk makan pecel di atas puncak Gunung Lawu. Keanehan terjadi. Mbok Yem yang biasanya ramah, saat itu ia tidak berbicara apapun. Terlihat ia melayani pelanggan lain namun tidak ada siapapun di meja. Setelah selesai makan, rombongan ini melanjutkan perjalanan untuk turun dari Gunung Lawu. Sangat mengejutkan, suasana pagi hari yang biasanya ramai kini tidak terlihat siapapun alias sunyi senyap. Hingga tiba di pos 3, Tama akhirnya beristirahat. Betapa terkejutnya saat terbangun, Tama dan rombongannya sudah ada di base camp. Kejadian ini sungguh mengerikan. Ia sadar betul jika dirinya sedang dalam pendakian dan masih berada di pos 3. Pendaki lain yang mengelilinginya mereka berkata kalau Tama dan rombongan sudah tertidur selama 3 hari. Seorang ahli spiritual yang ada di sana mengatakan jika yang mendaki adalah rohnya saja, sementara raganya masih tertinggal di base camp.